saya bagian atas saja karena ini tangan baru masuk, itu panasnya luar biasa. Ini dia nih, pemirsa, udah jadi diecast custom dengan desain mobil batik Trans 7. Dengan pijat belerang di depan Gua Selirang sambil menikmati pemandangan yang indah, benar-benar relaksan. Kakinya kayak pegel-pegel. Guten Morgen. Sekarang saya sudah ada di depan kincir angin, tapi bukan di Belandanya langsung, melainkan versi mininya yang ada di Baturaden. Dan Dulu Sekarang pagi ini akan membahas semua yang serba mini. Jadi ikuti terus lengkapnya hanya di Dulu Sekarang. Pagi pemirsa Dulu Sekarang. Kalau dulu hampir semua monumen dibuat besar dan tinggi, zaman sekarang apapun bisa berukuran kecil ya, alias mini. Seperti simbol negara dalam versi mini di Small World, Baturaden, Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, di sini ikon dunia dibangun dengan ukuran 1:50 kali dari ukuran aslinya. Lihat saja, begitu memasuki lokasi ini, pengunjung langsung disambut dengan deretan miniatur seperti Merlion dari Singapura. Nggak hanya itu, juga ada miniatur beberapa negara lain seperti Menara Eiffel dari Paris, serta kincir angin dan bunga tulip khas Belanda. Bahkan ada juga Twin Tower dari negara tetangga Malaysia. Menikmati wahana ini, kita tidak perlu mengocek kantong dalam-dalam kok. Cukup dengan Rp15.000 saja, pengunjung bisa berfoto sepuasnya di sini. Masih bahas yang mini-mini, kali ini yang mininya dari kuliner. Seperti apa? Ini dia infonya. Pemirsa Dulu Sekarang pernah dengar kue nopia yang asli dari Banyumas? Itu yang katanya mirip telur besar-besar. Saya juga belum tahu nih. Nah, karena lagi bahas yang mini-mini, konon kue nopia asal Banyumas ini juga ada versi mininya yang disebut dengan Mino. Untuk menghilangkan rasa penasaran dengan Mino, kita coba kunjungi salah satu outletnya di Banyumas. Arah mata saya langsung tertuju ke kue yang berbentuk bulat kecil. Ini aku penasaran, ini nopia bukan ya? Ini mini nopia. Mini nopia, oh nopia versi mininya? Iya. Wah, terus ini rasanya rasa brambang, ini rasa apa sih? Rasa brambang itu dari bawang merah digoreng dicampurin ke adonan. Bawang merah digoreng? Iya. Oh berarti rasa bawang merah? Iya. Bawang merah digoreng, unik juga ya? Iya. Kalau testernya nih? Ini rasa original, rasa gulai Jawa. Oke, aku coba ya. Iya. Ini enak nih Mbak. Aku boleh lihat proses bikinnya nggak? Boleh. Boleh? Iya. Lagi bikin di dalam? Iya. Oke, asik. Yuk. Mengintip ke dapurnya, bahan-bahan yang digunakan ternyata cukup simpel kok. Tidak terlalu rumit, pembuatannya pun bersamaan dengan pembuatan nopia. Dimulai dari persiapan bahan dasar adonan kulit Mino, seperti tepung terigu, gula aren, gula pasir, minyak goreng, dan vanili. Kemudian campur semua bahan, beri sedikit air dan vanili, lalu diaduk. Wah, ini nih ya proses pembuatan pas awal ya ini. Iya. Pembuatan kulit nopia. Oke, berarti diaduk terus ya.
diaduk terus sampai kalis. Oh gitu. Setelah ini proses selanjutnya, Kita memulai dari pembuatan nopia. Masukkan isi. oh berarti bikin isian. Iya, di bikin sini. isinya. Oke deh, yuk kita lihat. Adonan kulit nopia yang sudah kalis kemudian digulung memanjang dan langsung dilepaskan satu persatu. Cara melepaskannya seperti mencubit-cubit adonan ya. Kemudian langsung masukkan isian yang juga berupa adonan dalam bentuk gulungan panjang. Wah, tangan-tangan lihai pembuat Mino dengan cepat memasukkan isian ke dalam adonan hingga tertutup sempurna. Ini Mbak yang tadi. Oh ini isinya ya? Iya, Kalau ini isinya apa Mbak bahannya? gula merah dicampur sama terigu. Tapi kalau rasanya sendiri ini hanya gula merah aja atau ada rasa lain? Ada rasa lain. Ada rasa coklat, gula Jawa, durian, nanas sama brambang. Oh 5? Totalnya ada 5 rasa Iya. ya? Wah banyak juga ya. Iya, Berarti setelah ini prosesnya, kita ke pemanggangan. oh langsung dipanggang nih? Ya udah berarti kita lihat ya. Iya. Manggang ya. Dan tiba ke proses panggangannya nih pemirsa. Di dalam satu ruangan ini terdapat beberapa buah tungku yang siap memanggang Mino serta nopia. Tungku tradisional ini sebelumnya dipanaskan dengan membakar kayu di dalam tungku. Pembakaran kayu ini memakan waktu sekitar 1 jam. Wah ini proses pemanggangannya? Iya, Oh gitu, nggak pakai api lagi? enggak. Nggak. Oh, kalau panggang ini berapa lama nih sampai matang? 40 sampai 1 jam. 40 sampai 1 jam, berarti langsung ditempel, ditunggu tuh. Iya, Oke, kalau gitu aku mau ikutan coba ya, nempel-nempel nih. Boleh? boleh. Rasa panas langsung menyelimuti lengan saya begitu masuk ke dalam tungku. Menempelnya pun tidak cukup sulit kok, asalkan selalu berhati-hati ya pemirsa. Wih, bisa-bisa langsung melepuh kalau tersentuh. Saya nempelnya bagian atas aja, karena ini tangan baru masuk, itu panasnya luar biasa. Ini panasnya kayak knalpot kali ya? Iya. Suhunya sampai 50 derajat. Satu tungku pembakaran ini mampu memasak sekitar 700 buah Mino. Wow, banyak ya pemirsa. Kebayang deh dalam sehari bisa memproduksi ribuan buah Mino. Wah, aduh benar-benar panas banget ini, berasa kayak sauna. Saya balikin lagi, Mas. Saya menyerah, ini panas banget. Ya udah, kita ke packing aja. Bagian packing, Nah, langsung sana yuk. Setelah Mino matang, cara mengambil Mino adalah dengan mengeruk bagian dinding tungku. Jangan lupa pakai wadahnya juga ya, agar Mino tidak jatuh ke dasar tungku. Kalau sudah, Mino dan nopia pun ditaruh di wadah berupa tampah. Selanjutnya cukup didinginkan dengan bantuan kipas angin nih, agar bisa segera di-packing. Sejak dulu hingga sekarang, nopia ini sudah menjadi cemilan khas dan oleh-oleh kota Banyumas nih pemirsa. Padahal dulunya Mino ini justru didatangkan langsung oleh bangsa Tionghoa sekitar tahun 1880. Penyebarannya sendiri tanpa memberitahu daerah asalnya loh, sehingga ketika itu kue nopia cepat menyebar di wilayah Jawa Tengah. Wah, di depan saya sudah ada nopia dan juga ada versi mininya nih, Mino. Ya, kalau soal rasa sih keduanya sama ya, tapi kalau soal ukuran bisa dilihat nih perbedaannya. Nopia ini bentuknya mirip seperti mantau, dan karena ukurannya yang besar, nggak heran kalau nopia sering disebut juga telur gajah. Kalau Mino sih, selain bentuknya yang kecil, jadi mudah nih untuk dimakan. Rasa manis dari gula Jawa ditambah dengan lapisan keluarnya ini yang crispy. Wah. Nah pemirsa, kalau yang ini bentuk mini dari kue, kalau yang satu ini bentuk mini dari kendaraan. Seperti apa? Ini dia infonya. Pemirsa dulu sekarang yang suka diecast alias versi mini dari kendaraan, mana suaranya nih? Jangan ngaku tahu diecast unik kalau belum berkunjung ke tukang custom diecast alias bengkel kreatif di Purwokerto ini. Pagi mas. Wah ini mobil diecastnya banyak banget. Ini semua bisa di custom ya? Iya mbak, hampir semua jenis bisa di custom. Aku mau lihat proses customnya, boleh? Boleh. Di sebelah mana mas? Sana. Oh iya, langsung sana ya? Ya.
Bengkel kreatif milik Nanda Mahardika ini khusus menyediakan jasa custom, yang artinya pemirsa bisa memilih desain sesuai dengan keinginan loh. Lihat saja nih isi etalasenya, mulai dari mobil sport dengan efek asap menggunakan kapas, mobil dengan plat khusus TNI, bahkan mobil patroli dari kepolisian. Beda dengan dulu ya, dulu diecast mobil dibuat dengan desain yang sudah ada dari pabrik, tanpa bisa kita ubah-ubah lagi. Tapi kalau sekarang, semuanya mungkin. Awalnya sih karena hobi, kita mainan koleksi, dikumpulin terus bosen karena bentuknya standar, kita coba-coba modifikasi. Terus hasilnya kita upload ke sosmed, malah bisa jadi penghasilan. Berawal dari hobi justru bisa berbuah penghasilan ya. Harga yang dibanderol dari diecast custom ini berkisar 200.000 hingga 4 juta rupiah, tergantung tingkat detail dan kesulitannya. Seperti mobil patroli polisi ini misalnya, yang membutuhkan detail ekstra untuk kursi pada bagian belakang. Nah Mas, tahapan pertama apa dulu nih? Tahapan pertama pembongkaran. Diecast dibongkar, dipisahkan antara material plastik dengan material dari besi. Oh, berarti seperti ini ya yang sudah dibongkar ya? Tahapan pembongkaran awal, semua bagian harus benar-benar dilepas ya. Iya betul, bagian dalam dan luar dari diecast harus dipisahkan dulu. Benar-benar main detail, karena tak jarang bagian dari interior diecast juga ditambahkan aksesoris. Setelah benar-benar terbongkar, langsung deh kita bawa bagian luar dari diecast alias bagian metal untuk di remover. Caranya mudah nih, cukup dengan mengoleskan cairan ke bagian luar body diecast yang akan kembali dicat custom. Ini langsung tinggal dicat aja ya? Iya, Dikuas gitu? oles. Oh, Cuma harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kena tangan. kenapa kalau kena tangan? Gampang iritasi di kulit. Oh gitu. Wah, harus hati-hati ya. Ini nih, dalam hitungan detik aja udah terlihat ya cat aslinya sudah mulai mengupas. Kalau sudah dioleskan secara merata, langsung pindahkan body diecast ke dalam air, tapi mengangkatnya menggunakan besi kecil ya, agar tidak tersentuh langsung oleh tangan. Langsung rendam hingga cat mulai rontok merata. Selanjutnya, kalau sudah rontok bisa langsung dicat warna dasar. Agar rata nih, proses mengecat ini bisa sampai 2 kali ya, sebelum mulai di custom. Yang pertama, warna abu-abu dengan menggunakan alat khusus nih, bukan dengan kuas ya. Kalau sudah, masukkan ke dalam kotak khusus untuk mengeringkan cat. Kemudian kembali dicat dengan warna dasar putih. Nah, untuk menunggu hingga warna dasar putih ini kering sempurna, bisa memakan waktu 2-3 hari loh. Jadi, saya langsung melihat mobil yang lainnya nih, yang sudah siap untuk di custom. Nah, setelah semua proses panjang tadi, sekarang bagian apa nih? Tinggal penempelan stiker. Sekarang kita mau menempelkan stiker custom mobil batik Trans 7. Yuk Mas, pertama. Nah, untuk detail desain yang di custom ini menggunakan stiker berbahan khusus ya. Desain stiker pun sangat mirip dengan aslinya nih. Ditempelkan secara perlahan, diratakan, dan dipanaskan dengan menggunakan korek api. Yap, tujuannya agar stiker menempel dengan rata dan sempurna. Saya pun mau mencoba nih ikut menempel stiker. Harus pelan-pelan ya, agar stiker menempel dengan rata. Kalau sudah, rapikan bagian detail dengan menggunakan cutter. Potong bagian yang tidak terpakai. Setelah stiker menempel di semua bagian mobil, untuk bagian tertentu seperti bumper mobil tetap harus dicat nih. Tapi jangan lupa untuk menutup bagian lainnya dengan selotip agar catnya tetap rapi ya. Lalu cat bagian detail seperti bumper dan spion, dan jadi deh. Wah, ini dia nih pemirsa udah jadi. Diecast custom dengan desain mobil batik Trans 7. Bener-bener mirip sampai ke detail-detailnya, bahkan ke spion-spionnya. Membuatnya ini membutuhkan ketelitian ya Mas ya, dan pasti kesabaran. Keren ya.
Belakangan ini kita akrab ya dengar kalimat ini. Biasanya ditujukan untuk bus agar membunyikan klaksonnya. Tapi kita nggak akan bahas soal klakson telolet, melainkan busnya. Yap, miniatur bus. Ya, tahap pertama adalah desain miniatur bus terlebih dahulu. Desain livery bus ini diaplikasikan dari bentuk aslinya loh. Kalau sudah jadi, desainnya langsung deh kita mengintip pembentukan pola dari bus, alias molding. Mulai membentuk garis dengan spidol. Yap, kalau sudah, bagian pemotongan mengikuti garisnya nih. Saya juga mau ikutan, kelihatannya sih mudah ya. Tinggal sekali gores langsung terpotong. Pakai itu sulit, pakai gunting juga bisa, Mbak. Oh, pakai gunting juga bisa? Bisa. Tenang, saya bisa. Optimis. Taruh dulu deh. Tapi kok, ya Mas bener nggak kepotong? Nggak kepotong sih, sayanya yang lemes apa gimana sih ini? Ya udah deh, kalau gitu boleh nih pakai gunting. Boleh. Lebih aman malah kalau lebih aman ya. Selesai pemotongan, tahap berikutnya yaitu pembentukan dengan melipat bagian molding. Nah, ini udah mulai, ini tahap proses pembentukan, Mbak Ingrid. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengecatan dasar. Miniatur bus yang sudah dilengkapi dengan stiker detail bagian luar, kemudian dilengkapi interiornya. Untuk interior sendiri benar-benar mendetail nih pemirsa dulu sekarang. Lihat saja deretan kursi penumpang ini. Setelah detail interior terpasang dengan erat, kemudian bagian memasang detail lainnya pada bagian luarnya, seperti spion dan juga AC. Saya juga ikut menempel AC pada bagian atas mobil, dan sudah jadi deh. Nah, udah jadi nih pemirsa miniatur busnya. Tapi yang unik bukan hanya mirip dengan fisik luar dan detail interior. Ada lagi nih yang gak kalah menarik. Tuh, lampunya bisa nyala. Wah, keren ya. Setelah yang satu ini, masih ada lagi pembahasan mini. Mirip dengan air terjun versi mininya. Seperti apa sih? Tetap di dulu sekarang ya.